Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tugas modul 2.3 yaitu tentang demonstrasi kontekstual praktek coaching menggunakan alur Tirta. Dalam hal ini akan disampaikan oleh kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Padang Lawas. Perkenalkan, kami Ibu Nuriati, calon guru penggerak Angkatan 7, Bapak Zulfahmi, calon guru penggerak Angkatan 7, Ibu Dewi Sartika, calon guru penggerak Angkatan 7, beserta Bapak Fasilitator kami yaitu Bapak Parningotan Siagian dan Bapak Bidari Sangkuti sebagai pengajar praktek kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan pembelajaran tentang coaching yang memuat alur Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melaksanakan tugas modul 2.3 tentang praktek coaching. Dalam hal ini saya sendiri sebagai pengamat, kemudian Bapak Zulfahmi Harahap sebagai coach dan Ibu Dewi Sartika sebagai coach-nya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fasilitator yaitu Bapak Parningoten Siagian dan Bapak Pengajar Praktek Bapak Bidarli Serangkuti. Baik, kita akan memulai perbincangan ya. Sebelum melakukan coaching, kita seorang pengamat akan melakukan perbincangan dulu dengan coach-nya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya sekarang Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat juga ya Bu ya. Baiklah, terima kasih ya Bu. Pada kali ini kita masih ada kesempatan ya Bu untuk berbincang-bincang. Iya Bu ya. Nanti Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu ya dengan coachnya. Mungkin sebelum melakukan coaching, saya di sini kan sebagai pengamat. Mungkin ada beberapa hal yang ingin dilaksanakan ataupun dinilai oleh seorang pengamat. Yang pertama itu tentang penilaian nih Bu ya. Penilaiannya Iya, nanti melalui alur Tirta ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya itu tentang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan terhadap coach Ibu nanti, kira-kira apa Ibu ya? Iya, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti Bu, di mana yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, oke. Baik Bu. Dari kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang paling ingin dikembangkan sama Ibu terhadap coachingnya nanti? Yang paling ingin dikembangkan mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, berarti dua ya Bu ya. Berarti ada dua nanti kompetensi yang paling ingin diapakan ya. Yang pertama Ya. pertanyaan berbobot dengan mendengarkan secara aktif. Gitu. Oh, mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Oke Bu. Baik. Dari kompetensi yang ingin dikembangkan tersebut, indikator seperti apa yang Ibu inginkan untuk mencapai tujuan coaching nanti Bu? Nah, adapun indikator yang saya harapkan ya Bu ya, setelah melakukan proses coaching ini nanti, saya harapkan coach saya itu bisa menemukan langkah-langkah bagaimana mengatasi masalah yang dia hadapi gitu Bu. Berarti nanti tujuannya bagaimana nanti si coach ini bisa menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapinya ya Bu ya? Ya, Oke, betul Bu. Ya. Oke Bu. Baiklah Bu, demikianlah perbincangan kita kali ini. Saya persilahkan Ibu untuk meng-coaching coachnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zulfahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Nah, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, suasana hatinya gimana Pak? Ini Bu, suasana hati saya kadang-kadang ini tidak bisa ditebak Bu. Kadang bersemangat, kadang loyo, kadang riang loh Bu.
Oh iyalah Pak. Boleh kita bincang-bincang sebentar Pak? Iya, boleh Bu. Ini nggak mengganggu kan Pak? Tidak, malah saya senang Bu. Ada kawan yang mau tempat berbagi. Bagi gitu ya Pak. Ya iya Pak, betul ya Pak. Nah kita bincang-bincang santai lah di sini istilahnya ya Pak ya. Nah begini ya Pak ya. Ini akhir-akhir ini kalau saya perhatikan ya Pak ya, kok Bapak kok beda dari yang dulu-dulu. Biasanya yang sifatnya priang, bersemangat. Nah, ini kok kelihatannya ada yang mengganjal di hati Bapak. Nah, boleh kita berbagi di sini, Pak? Iya, dengan senang hati Bu, saya sangat mau berbagi dengan Ibu. Memang akhir-akhir ini saya memang ada kendala Bu dalam pembelajaran di kelas Bu. Iya, betul. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira kendalanya seperti apa, Pak? Ya inilah Bu kendalanya tentang saya merasa tidak enak karena di dalam kelas saya ini pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak tidak tercapai apa yang saya harapkan loh Bu. Itulah yang membuat saya mungkin merasa tidak riang atau kurang bersemangat. Oh iya ya, Pak. Ya, kendalanya berarti tadi nilai anak-anak yang tidak mencapai gitu, Pak. Nah, ini nilai anak-anak yang tidak mencapai apakah di semua mata pelajaran atau mata-mata pelajaran tertentu, Pak? Iya Bu, di mata pelajaran ini terutama Bu ini akhir-akhir ini minggu ini kan kami belajar IPA di IPA Bu. Apanya Bu? Pembelajaran Oh yang iya, jauh dari yang saya impikan loh Bu. harapkan. Iya. Iya ya betul, Pak ya. Nah, nanti dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang Bapak inginkan nanti dari pembicaraan kita ini, Pak? Ya, saya harapkan mungkin nanti dari bincang-bincang dengan Ibu ini adalah solusi atau oh, solusi yang bisa diharapkan dengan berbagi dengan Ibu. Iya betul ini Pak, solusi yang diharapkan berbagi ya Pak ya. Nah, Iya, iya. dari masalah tadi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira kalau direntangkan Pak, berada di rentang berapakah itu Pak antara 1 sampai 10 gitu Pak? Di rentang 60 Bu. Di rentang 6. Di Di rentang 6 rentang lah 6 Pak. ketercapaian siswa ini. Itu ketercapaiannya Pak. Kira-kira kalau ini sebelum tercapai ini di rentang berapa adanya gitu Pak? Berarti yang 60 yang Bapak harapkan nanti setelah bincang-bincang kita ini. Kalau sekarang, masih sekarang, menurut Bapak di rentang berapakah Iya, anak-anak sekarang capai Bu itu? masih di rentang 3 Bu. 30-an. Oh, berarti yang 30, berarti habis ini nanti yang Bapak harapkan beradalah dia di rentang 60 gitulah Pak ya? Iya, ya Bu. Nanti saya sudah Iya. berbincang-bincang dengan Ibu, berbagi. Mudah-mudahan harapan saya adalah peningkatan nanti minimal di rentang 60 atau 6, Bu. Iya, betul itu Pak. Berarti nanti rentangnya 60. Nah, dari permasalahan yang Bapak utarakan tadi, nah bagaimana Bapak menyikapi permasalahan tadi, Pak? Apa yang udah Bapak lakukan? Ya, kemarin kan Bu kita pada pembelajaran minggu ini kita berfokus pada struktur tumbuhan, yaitu IPA. Di sini saya sudah membuat pembelajaran yang berbasis audiovisual, yaitu menampilkan gambar-gambar pepohonan, jenis-jenis pepohonan, dan bagian-bagian pepohonan. Iya, betul, Pak. Nah, itu udah termasuk menurut saya bagus loh, Pak. Tapi dari yang hal Bapak lakukan itu, masihkah siswa Bapak itu berada di nilai rendah gitu, Pak? Belum lagi mencapai seperti yang Bapak inginkan. Nah, inilah Bu, inilah yang ingin saya bincang-bincangkan, ini bicarakan sama Ibu. Eh, ini dari pembelajaran yang saya terapkan saat ini, minggu-minggu ini,
nilai anak-anak yang tercapai masih di bawah angka 3. Kalau dinilai angkakan 1 sampai 7 masih di angka 3 dia, Bu. Jadi inilah permasalahan yang ingin saya sampaikan atau bincang-bincangkan sama Ibu. Dengan harapan, saya sudah berbicara dengan Ibu, ini bisa nanti ada solusi peningkatan dari 3 menjadi ke angka 6, Bu. Oh iya betul ya Pak ya. Berarti ini masih tetap segitulah, masih tetap di bawah lah kalau menurut Bapak, belum tercapai keinginan Ya. Bapak ya Pak ya. Dari tadi media pembelajaran yang dikasih tadi berupa visual, apa namanya tadi Pak? Iya, audio Berupa visual, Bu. video gitu Belum, kan. ya. Audio visual, berupa audio visual tadi dibuat. Nah, itu udah Bapak lakukan. Nah, itu belum tercapai juga. Apa yang ingin Bapak lakukan? Nah, tindakan apa yang ingin Bapak lakukan lagi supaya ketercapaian ini seperti yang Bapak harapkan? Ya, inilah yang saya ingin bincangkan sama Ibu. Karena saya menerapkan audio visual alat peraganya, mungkin nanti saya akan ajak anak-anak ini ke yang nyata. Nah, inilah pohonnya, inilah bentuk daun, inilah bentuk akar, atau nanti saya tambahkan juga bentuk dengan gambar-gambar. Bagi anak-anak saya buat dulu pembelajaran yang bervariasi, nanti sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Ini mungkin rencana yang akan saya terapkan, Bu. Sesuai dengan Iya, bakat atau minat yang diinginkan oleh siswa. iya betul itu Pak. Itu rencana yang bagus ya menurut saya yang Bapak lakukan ya. Karena setiap anak ini berbeda. Nah, keinginannya ini berbeda. Apalagi jumlah siswa Bapak berapa orang Pak? Jumlah siswa saya, Bu, ada 30, Bu. 30 siswa belajar di kelas. Saya di kelas kebetulan di kelas 5, di siswanya ada 30, 11 perempuan dan 13 laki-laki, Bu. Iya betul Pak. Dari 30 siswa itu kan Pak, tentu yang kita hadapi berbeda-beda. Termasuklah tadi minat belajarnya kan Pak ya. Mungkin ada yang suka menonton video seperti Bapak bilang. Mungkin ini bisa jadi yang anaknya ada yang aktif, yang super aktif. Dia mau praktek langsung, mau melihat langsung bagaimana dia tumbuhan yang disebutnya yang tadi ditonton di video gitu kan Pak ya. Iya. Nah, dari tadi yang Bapak sampaikan, yang ingin Bapak laksanakan, kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan dari sini, Pak? Inilah, Bu, kebetulan di sekolah kami untuk kelas 5 ada 3 rombel. Nanti saya akan juga berbagi saran dulu sama yang kelas lain yang sama-sama satu rombel, yang kelas 5A mungkin atau kelas 5C. Kebetulan saya ada Ya, di kelas 5B. Itulah nanti saran atau dukungan dari guru lain atau dari kepala sekolah. Mungkin ini dukungan yang saya perlukan, Bu. oh iya Pak, ya berarti ini yang dukungan yang Bapak perlukan guru, teman-teman sejawat lah gitu ya Pak, baru kepala Iya. sekolah. Itu kalau dari teman-teman sejawat. Kalau dari fasilitasnya kira-kira dukungan apa yang Bapak harapkan? Ya, untuk dukungan karena fasilitas kami bersekolah kami berada di pinggiran desa, jadi untuk alamnya atau pepohonannya masih ada, bisalah nanti anak-anak dibawa langsung. Berarti kalau untuk fasilitasnya mudah-mudahan aman lah ya Pak ya. Aman, Bu. Iya, betul Pak. Nah, selanjutnya Pak. Nah, dari tadi yang udah kita ceritakan ya Pak. Nah, apa komitmen Bapak terhadap masalah ini Pak? Ya, bentuk komitmen saya nanti ini kan minggu depan saya akan terapkan dengan tahap-tahapan. Yang pertama saya akan membuat dulu RPP-nya, rencana pembelajaran untuk minggu depan. Saya buat metode pembelajarannya, medianya dan alatnya. Ini nanti bentuk komitmen saya dalam menerapkan pembelajaran yang bervariasi ini, Bu. Iya, betul itu Pak ya. Itu udah komitmen yang luar biasa lah menurut saya ya Pak. Mudah-mudahan nanti ini dapat diterapkan ya Pak ya. Iya, Bu. Iya Pak. Bagaimana? Nah, ini setelah kita bincang-bincang tadi, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah sangat lega sekali. Rupanya permasalahan
yang membuat saya merundung atau merenung beberapa akhir-akhir ini bisa lega, bisa tersalurkan berkat kita berbincang-bincang sama Ibu. Sangat luar biasa perbincangan kita pada kali ini, Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Iya, terima kasih juga, Pak. Nah, dari tadi perbincangan kita, nah apa yang dapat Bapak simpulkan tadi dari perbincangan kita ini? Dari kesimpulan kita berbincang ini, mudah-mudahan rencana pembelajaran yang akan datang lebih bervariasi lagi dan tetap berkolaborasi dengan kawan-kawan, dengan teman sejawat, supaya tujuan pembelajaran tercapai dengan hasil yang diharapkan. Iya, betul Pak. Bagus sekali berarti harapan dan tadi simpulan dari Bapak. Komitmennya juga udah bagus, rencananya udah bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan ya Pak ya. Nah, mengingat waktu kita yang tidak lama lagi Pak, kira-kira ada lagi yang ingin kita bicarakan pada kesempatan kali ini? Untuk kali ini mungkin ini saja dulu, Bu. Nanti saya terapkan dulu, mana tahu nanti ada kendala-kendala baru saya sampaikan lagi. Iya. Nah, berarti nanti boleh kita bincang-bincang lagi ya Pak ya, kalau sudah diterapkan lagi ya Pak. Nah, kalau gitu ya Pak, terima kasih udah mengganggu waktunya ya Pak ya. Terima kasih juga, Bu. Saya pun mengucapkan terima kasih, Bu. Sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, Bu. Ya, mohon maaf ya Pak jika ada nanti yang salah-salah ucap di sini yang tidak berkenan di hati Bapak ya Pak ya. Bu. Iya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi praktek coaching yang telah disampaikan oleh Bapak Zulfahmi Harahap dan Ibu Dewi Sartika. Dari praktek yang mereka sampaikan tadi, alur filternya sudah oke, sudah mantap, sudah bagus. Ibu Dewi sebagai coachnya sudah bagus. Tujuan di alur tirtanya kan tujuannya sudah disampaikan tadi, kemudian mengidentifikasinya sudah ada, di rencananya juga ada, di tanggung jawabnya tadi juga ada, dan refleksinya yang terakhir ini juga oke. Jadi semua alur di dalam tirta ini sudah terangkum dan sudah bagus. Kemudian sebagai coachnya juga sudah mengetahui tujuan segala macam apa rencana-rencana ke depannya juga sangat bagus. Menurut pengamatan saya sebagai pengamat di sini ya, semua di alur-alur tirta dari percakapan coaching ini sudah kena semuanya ya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa mempraktikkan ini di dalam hal pembelajaran kita atau di dalam mengcoaching anak didik kita di kelas. Nanti terjadi permasalahan-permasalahan bisa kita praktikkan di kelas kita untuk anak-anak didik kita. Ya, Baiklah, cukup sekian ya praktik dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.